Tapi untuk pariwisata sendiri ini kan sebenarnya pariwisata kita ini sudah menjadi backbone bagi negara. Nah ini masih belum ada menunjukkan tren yang positif kah Pak sejauh ini? Apakah masih tetap menurun? Karena itu pariwisata itu kan sangat tergantung dari mobilitas ya Mbak ya. Jadi kalau sekarang ini kalau bicara pariwisata untuk yang mancanegara, karena masih ada masih pelarangan orang masuk ke kita untuk melakukan wisatawan, kecuali untuk bisnis atau untuk pendidikan dan kesehatan itu boleh gitu. Tapi kalau khusus untuk tujuan leisure itu jarang yang melakukan itu. Sehingga kalau kita lihat jumlah kunjungan Wisman itu turunnya jauh banget ya dibanding dalam kondisi normal. Nah, juga termasuk wisatawan domestik ya, selama itu ada pengetatan mobilitas itu pasti kena dampak sektor pariwisata. Ya, kemarin waktu ada pelonggaran itu sudah ada pemulihan sebenarnya ya. Dari tingkat pemulihan kamar itu misalkan di Bali itu sudah mulai meningkat, Yogyakarta meningkat, Jawa Barat meningkat, beberapa provinsi yang destinasi wisata sebenarnya waktu pelonggaran di kuartal 2 kemarin sudah ada perbaikan ya, ditengarai dengan berbagai indikator tentang tingkat pemulihan kamar gitu. Nah, persoalan besarnya adalah lagi-lagi bagaimana di hulunya di penanganan kesehatan ini. Penanganan kesehatan ini kurang nggak berjalan mulus, masyarakatnya juga abai kepada prokes gitu ya, yang nanti pada hari pemerintah dengan tanda petik terpaksa mengeluarkan kebijakan pengetatan mobilitas, pasti pariwisata yang paling parah dampaknya ya, karena dia sangat tergantung dari pergerakan orang ya untuk satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini Mbak, pariwisata itu diduga yang paling lama sembuhnya. Itu yang paling lama pulihnya itu adalah sektor pariwisata. Karena memang membutuhkan mobilitas dari masyarakat ya Pak ya. Ya, dan itu pemulihannya paling lama gitu ya. Padahal tadi seperti Mbak bilang, kalau pariwisata itu bagus, dia memberikan efek ganda ke dalam ekonominya tinggi sekali gitu ya. Hotelnya akan hidup, transportasinya akan tumbuh, industri kerajinan akan tumbuh dan seterusnya begitu ya. Nah, begitu pariwisata itu kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara yang terbatas itu, maka sektor-sektor yang tadi berkaitan dengan pariwisata itu juga akan terganggu gitu. Ya, jadi memang itu tugas kita sih ya, untuk bagaimana kesehatan lagi-lagi itu menjadi ujung dari solusi masalah pemulihan ekonomi sebenarnya. Betul. Ya, Pak Margo, ini kan kita sudah bisa dikatakan berjuang di tengah pandemi hampir mau 2 tahun. Nah, semua sektor terdampak, masyarakat juga tentu sangat mengalami dampak dari pandemi ini. Nah, ada tidak Pak data dari BPS angka kemiskinan akibat dari pandemi saat ini? Ya, jadi kalau berdasarkan hasil survei di bulan Maret 2021, kalau kita bandingkan dengan Maret 2020, di mana Maret 2020 itu adalah awal pandemi gitu ya, kemiskinan kita tuh naik 1,12 juta orang. Ya, jadi naiknya 1,12 juta orang. Kalau secara persentase gitu ya, itu naiknya dari 9,78 menjadi 10,14. Jadi cukup tinggi dampak ya kepada kemiskinan. Ini berdasarkan survei, ada tidak Pak alasannya, maksudnya secara mendalam apa yang membuat kemiskinan ini naik? Apakah hanya karena kehilangan pekerjaan saja atau seperti apa? Ya, secara intuisi kemiskinan itu terjadi kan karena sebagian memang kehilangan pekerjaan ya, sehingga berkurang pendapatannya karena ada pembatasan aktivitas kan begitu ya, sehingga yang tadinya bekerja mungkin menjadi sementara tidak bekerja ya, dan atau bekerja mengurangi jam kerjanya sehingga pendapatannya berkurang ya. Bisa juga karena memang yang bersangkutan itu memang dia memang masih miskin gitu ya, yang tidak ada dan tidak ada pandemi dia miskin gitu. Nah, ini jadi itu satu di antaranya ya, dapat dari mobilitas aktivitas masyarakat itu, sehingga sebagian ada karena dia tidak bekerja lagi, atau sebagian lagi karena bekerja mungkin dia mengurangi jam kerja ya, sehingga dia pendapatannya berkurang, sehingga masyarakat tadi yang nggak miskin bisa menjadi miskin gitu. Kurang lebih gitu penjelasan. Kalau untuk kategori standar kemiskinan itu BPS menentukan dari apanya saja Pak?
Ya, jadi BPS dalam menghitung kemiskinan itu menggunakan pendekatan basic need ya. Arti basic need itu kebutuhan dasar, baik untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan. Nah, dari kebutuhan dasar untuk makanan dan bukan makanan itu nanti dihitung berapa nilainya, garisnya berapa, nilai rupiahnya, itulah menjadi garis kemiskinan gitu. Nah, garis kemiskinan itulah nanti yang digunakan untuk mengukur apakah orang per orang itu pengeluarannya di bawah atau di atas garis kemiskinan gitu. Kalau dia di bawah garis kemiskinan, maka orang itu dikatakan miskin. Sebaliknya kalau dia pengeluarannya di atas garis kemiskinan, maka kategorinya tidak miskin gitu ya. Jadi gampang Mbak ya, kita tinggal menentukan garis kemiskinannya, kemudian dihitung pengeluaran dari orang per orangnya, ya secara per kapita begitu. Kalau dia di bawah garis kemiskinan, ya berarti dia orang itu miskin. Sebaliknya kalau di atas tidak miskin begitu. Ya, Pak Margo, kalau kita berbicara dari garis kemiskinan yang ditarik, ini bisa dijelaskan Pak, sebenarnya berapa batas dari garis kemiskinan itu? Misalnya dari penghasilan masyarakat per bulan, seberapa yang dikategorikan miskin? Silakan Pak Margo. Ya, jadi garis kemiskinan kita secara nasional pada Maret 2021 itu sebesar Rp472.525 per kapita per bulan. Jadi orang-orang yang pengeluarannya di bawah 472.525 per bulan itu dikategorikan miskin gitu. Baik. Ini apakah nanti standar garis kemiskinan ini kemungkinan di tahun depan akan ada perubahan atau masih tetap, Pak? Nah, itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada waktu itu. Jadi garis kemiskinan itu setiap saat berubah mengikuti pola konsumsi yang ada di masyarakat, ya, kondisi saat itu. Jadi nanti kalau kita melakukan survei pada periode berikutnya, katakan di September 2021 gitu ya, pada bulan depan gitu ya, kita nanti ketemu garis kemiskinan baru gitu ya. Dan biasanya faktor-faktor yang mendorong kenaikan garis kemiskinan itu adalah satu diantaranya adalah kenaikan harga-harga ya yang biasa dikonsumsi oleh kelompok masyarakat miskin gitu. Iya, Pak Margo, tadi itu angka yang Bapak sebutkan itu adalah angka pada saat kondisi pandemi saat ini. Nah, bagaimana pada saat sebelum pandemi? Angka kemiskinan itu berapa besar sih, Pak? Ya, tadi maksudnya garis kemiskinannya ya? Ya, garis kemiskinannya kan tadi Bapak sebutkan itu pada saat kondisi pandemi saat ini. Lalu bagaimana pada saat jika dibandingkan sebelum pandemi? Ya, kalau misalkan Maret 2020 gitu ya, di mana pandemi baru awal-awal gitu ya, nggak beda jauh sih, sekitar Rp454.652 per kapita per bulan. Jadi memang itu kan basic need ya, kebutuhan dasar dari masyarakat gitu ya. Jadi betul-betul memang itu yang rupiahnya dihitung itu betul-betul yang untuk memenuhi kebutuhan dasar gitu. Kalau makanan dia setara dengan 2.100 kilokalori ya. Pak Margo, ini kan sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun Indonesia yang ke-76. Nah, menurut Pak Margo sendiri sebagai Kepala BPS, bagaimana kondisi Republik Indonesia di usianya nanti yang 76 tahun ini? Ya, tentu saja saya berharap ya semua masyarakat Indonesia itu bersatu untuk menghadapi krisis ini, supaya krisis ini cepat berakhir dan Indonesia menjadi negara yang maju ya, dan juga menjadi negara yang kuat, tangguh ya, dan bisa membuat kesejahteraan bagi masyarakat seluruh Indonesianya. Jadi kata kuncinya bersatu untuk melawan krisis pandemi sekarang gitu ya, dan untuk bangkit ke depan supaya apa yang menjadi harapan kita semua itu bisa terwujud terkait dengan bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat rata di seluruh Indonesia. Ya. Baik, lalu bagaimana sih Pak menentukan peran dari BPS sendiri terhadap kemajuan negara Republik Indonesia? Ya, sesuai dengan tugas BPS, ya perannya adalah kan menyediakan data berkualitas. Ya. Harapannya dengan kebijakan yang berbasis data berkualitas, maka kebijakan itu bisa lebih efektif dan efisien, dan tentu saja juga tepat sasaran gitu ya.
Bayangkan kalau satu kebijakan tidak berbasis data yang baik, ya maka dampaknya juga agak nggak baik gitu ya. Oleh karena kami berkomitmen seluruh pegawai itu bagaimana kita menyiapkan data berkualitas dan juga harapannya data itu digunakan oleh pemerintah yang itu bisa berdampak kepada tujuan pembangunan yang lebih tepat sasaran gitu. Baik. Terakhir Pak Margo, untuk menutup perbincangan kita yang sangat menarik pada hari ini, apa yang ingin disampaikan sih Pak kepada masyarakat di tengah pandemi saat ini? Ya, satu sih pesannya, ya sama-sama kita patuh kepada protokol kesehatan, dan yang belum vaksin segera vaksin, ya supaya penyebaran COVID itu bisa kita hentikan dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal dan Indonesia bisa bangkit kembali di tengah kondisi yang sekarang. Demikian, Mbak. Amin. Baik, terima kasih Pak Margoyono, Kepala Badan Pusat Statistik, sudah bergabung bersama kami di program Meet the VVIP. Semoga sehat dan sukses selalu, Bapak. Amin, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami pada episode kali ini, dan kami tetap mengingatkan Anda untuk selalu menaati protokol kesehatan 3M dan jangan lengah meskipun kita sudah mendapatkan vaksin. Saya Gesmi Sitanggang beserta tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.